Penatua Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton 9 tanah dalam yang tenang, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di dataran tengah akan memberikan wajah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton 9 tanah dalam yang tenang di Pegunungan Tulang. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu, Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Piton 9 tanah dalam yang tenang. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Penatua Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit ke semek lembut. Namun, orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli Piton tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya telah menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton 9 tanah dalam yang tenang. Kata Penatua Hu. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Tulang saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, "Dimengerti." Penatua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari pavilion petir angin, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari pavilion bintang jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Pegunungan Tulang ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, pavilion petir angin, yang didorong dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka.
Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, secara kebetulan dia dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat bulan terang di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klanku. Tinju Xiao Yan terkepal perlahan. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klanku, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Douqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Doudi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin. Senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan merayakan kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari ini. Ci! Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Xian, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam menuju bayangan hitam itu. Ketika Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Lindong. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Xian, yang sedang mundur. Xian merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum. Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Xian linglung.
naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Xian. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang! 3 tenda di sekitar tempat itu segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong San muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Xian dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi Xian! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi? Wajah Xiao yang tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi tinju sosok ini karena segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai yang menakutkan menyebar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan digantung di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Ci! Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Yang memimpin mereka sudah ada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas melekat pada mereka, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkan mereka. Anggota dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah kabur ke hutan pegunungan.
Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Douzun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam telah menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Chase!" Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, diikuti dari belakang. Anggota suku dari Piton 9 Tanah Dalam yang tenang agak sombong. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkir balikan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Xian? Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru pergi ke depan untuk menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalahnya sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Dokter peri kecil sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xian dan tertawa, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Oh, siapa ular besar yang bau itu? Xian meringkuk mulutnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiao yang jelas terkejut saat mendengar kata-kata ini. Xian baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, "Sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah." Xiong San mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari Piton 9 Tanah Dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Dou Qi elit Douzun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya.
Bahkan beberapa dari teknik dousonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkannya secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang menjawab dengan nada dalam setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan tulang berlipat ganda. Kebisingan muatan serupa ke awan. Tak terhitung banyaknya orang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat sinar cahaya pagi tersebar turun dari langit dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao yang di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan 2 sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan tulang. Asal mula dari kekuatan kehidupan ini adalah tak terhitung banyaknya sosok manusia yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan tulang telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiao Yan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lembut saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Dou kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit untuk membayangkan pertempuran berdarah apa yang mengguncang bumi akan meletus di pegunungan tulang ini untuk mendapatkan teknik Dou kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiao Yan berada sudah dekat tengah pegunungan. Karenanya, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki baskom besar 500 km. Namun, baskom saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah pori-pori seseorang akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiao yang menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit douzun.
Teknik Dou kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Dou Zuns tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Dou kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Dou kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet untuk masalah. Bahkan jika seorang elit Dou Zun akan mendapatkan teknik Dou kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan pegunungan tulang ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnahan milikku atau teknik Dou kelas Tian lebih kuat. Xiao Yan mengedipkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat terang hari lagi.